Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin. Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Bobo Cantik. Dan hari ini kita mau check out dari Mimpi Menjangan Resort dan langsung menuju ke daerah Kuta. Ini adalah hari ke-14 dari road trip Jawa Bali Bocan. Bocan check out sekitar jam 11 siang karena tahu jalanannya tuh bakalan gak terlalu panjang sih, tapi lumayan. Jadi buat jaga-jaga biar gak terlalu sore sampai tujuannya. Akhirnya kita jalan jam 11 siang. Yang belum nonton part 1 dan 2, tonton dulu videonya biar nyambung ceritanya. Nah, kita udah mulai jalan dari hotel, tapi sebelumnya mau pick up laundry. Di sini tenang Bobors, walaupun ini kelihatannya terpencil banget, tapi untuk urusan laundry, urusan makan, ya masih ada kok. Maksudnya nggak susah-susah carinya. Kayaknya yang agak susah tuh ATM ya, lumayan jauh ATM-nya dari sini. Nah, sekarang kita akan menyelusuri pantai utaranya Pulau Bali. Kita baru aja sampai di daerah yang namanya Sumber Kima. Di sini juga banyak spot yang bagus Bobors. Ada gili kecil gitu di sekitar sini. Terus ada bukit-bukitnya. Pokoknya Bocan sempat mampir pas arah ke Jawa. Nah, tadi juga Bocan udah sempet beli cemilan sama beli minum buat nemenin perjalanan ini. Namanya pergi bawa krucil, pasti butuh cemilan Bobors. Dan kita masih lanjut terus. Kalau dari perkiraan Google Map tadi sih cuma sekitar 3 jam ya, tapi paling enggak sih ya sama istirahat paling 4 jam 5 jam. Nah, itu di depan udah kelihatan perbukitannya, tapi kita nggak akan belah bukit itu jalannya, kita cuma lewatin pinggirannya aja Bobors. Nanti pas sampai di Bedugul baru tuh kita ngelingkerin bukit buat sampai ke selatannya Bali. Jadi kalau dari yang Bocan lihat itu Pulau Bali ini di tengahnya yang memisahkan antara utara sama selatannya itu ya bukit ini. Jadi utara sama selatannya sama-sama menghadapi pantai dan di tengahnya tuh perbukitan sama pegunungan gitu Bobors. Kali ini road trip kali ini Bocan bakal stay lebih lama di Bali dan akan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah Bocan kunjungi sebelumnya pas road trip tahun 2019 kemarin. Kita akan mampir ke Lovina, terus juga akan mengeksplor sebagian wilayah Bali Timur dari Ubud sampai ke Bali Timurnya. Pokoknya bakalan banyak hotel-hotel kece yang akan Bocan review. Nah, ini kita lewatin bukit gede banget, tebing gede banget, dan di sisinya tuh laut. Kalau arah dari Gilimanuk sih jalanan bukitnya nggak terlalu kelihatan wow, tapi nanti Bobors lihat pas kalau dari arah sebaliknya dari selatan ke susah banget ya ngomongin utara ya. Pokoknya kalau dari arah sebaliknya ini view-nya cakep banget. Nah, kayak gini nih. Ini adalah pemandangan pas perjalanan pulang Bocan dari Bali menuju ke Gilimanuk mau ke Jawa lagi. Kita baru setengah 12 kita sampai di Pura Pulaki dan Pabean. Terus nanti di sini juga ada kayak Kodim, ada komplek militer gitu, Dodi Klatpur namanya, agak ribet. Nah, ini dia nih komplek militernya. Nah, ini sebentar lagi ada tempat makan yang recommended banget. Jadi kalau misalnya Bobors lagi jalan-jalan ke Bali lewat pantai utaranya, bisa coba istirahat di warung makan yang namanya Warung Pencar. Itu lokasinya gak jauh dari Kodim tadi Bobors. Kodim dulu ngomongnya ya, gak jauh dari komplek militer tadi. Maksudnya ini tuh pelangnya, ini Warung Pencar. Ini harga makanannya menurut Bocan tuh masih reasonable banget.
apalagi makanannya juga enak dan porsinya gede. Terus suasananya tuh menghadap ke pantai, jadi ini bisa jadi spot istirahat, bisa jadi spot kulineran kalau pas lagi jalan-jalan road trip Jawa Bali. Tuh suasananya asik banget. Nah ini Bocan pesen pisang goreng, terus ada paket ikan apa gitu, pokoknya makanannya enak, terus sambelnya juga mantap, pilihan menunya variatif, pokoknya itu tempat makannya recommended. Dan sambil makan Bocan numpang ngedrone. Ini viewnya cakep banget ya, bukitnya keren. Bali tuh beneran keren banget, bagus banget semuanya. Tuh pokoknya kalau lewat Pantura atau pantai selatannya Bali harus ada ngedrone-nya. Pas di tengah jalan harus berhenti, harus ngedrone karena emang view-nya bagus banget. Jadi sayang kalau nggak dibikinin barang buktinya gitu kan. Nah ini yang agak PR. Jadi pas lewat tuh kayak ada perbaikan jembatan gitu, tapi nggak sampai macet sih. Dan hampir bisa dibilang 100% ya, hampir 100% ini jalanannya mulus. Jadi mau pantai utara atau pantai selatannya Bali, jalanannya sama-sama bagus. Nah pas kita balik tuh jembatan tadi udah kelar tuh Bobors. Kalau ini pas berangkat baru diperbaikin kan. Awannya kelihatan ngumpul di atas bukit sana. Tuh kalau di Bali gapura-gapuranya khas banget, sama sih di Jawa juga banyak. Tapi yang Bocan suka tuh di Bali kayak bikin gapuranya lebih niat gitu loh. Hari ini Bocan akan nginep di villa di daerah Seminyak ya, Seminyak apa? Maaf ya. Seminyak apa Legian gitu, lupa. Pokoknya kita akan menuju ke sekitaran Kuta. Nama villa yang akan Bocan inapin adalah Royal Samaja Villa. Nah ini jam 12 siang kita sampai di Buleleng. Ini adalah jembatan Bantar Asem. Dan ada beberapa spot proyek galian Indonesia, galian everywhere. Kayaknya, tapi untung sih itu gak se-crowded galian kayak di Jakarta ya. Kalau di Jakarta tuh pusing deh galiannya, bikin udah motor pada lawan arah, udahlah. Nah ini 12:30 kita nyampe di Kecamatan Seririt. Di sini truknya agak susah dibalap karena ukurannya terlalu besar. Terus ini truknya tuh kayak gerasak gusruk nyangkutin pohon di kanan jalan gitu Bobors, karena truknya terlalu tinggi. Tuh Bobors lihat. Sempit banget. Ini apa truknya yang kelewatan gede ya? Dia tuh dia takut nyangkut pohon ini Bobors. Tuh akhirnya apa supirnya kasih jalan buat Bocan. Terima kasih Pak, pasti supirnya baik nih, pengertian sekali. Tuh kan, gak jauh dari situ pasti banyak gapuranya Bobors. Dan jam 12:30 kita udah masuk kawasan Pantai Lovina. Nah pas balik ini Bocan sempetin juga buat mengeksplor sekilas. Kita nanti nginep di Lovina Beach Resort. Kenapa Lovina ini istimewa? Karena di pantai Lovina ini kita bisa lihat lumba-lumba. Rasanya sayang banget kalau udah lewat Pantura dan emang punya waktu buat explore Bali kalau nggak cobain lihat lumba-lumba di tengah laut tuh. Itu pengalaman yang harus dicoba karena jarang banget ditemuin gitu kan, ngelihat lumba-lumba di alam bebasnya. Tapi untuk kali ini kita langsung ke Kuta dulu. Nah ini kita udah mulai mau nyebrang ke selatannya nih Bobors. Nanti kita akan mengelilingi bukit setelah dari Singaraja ini. Nah ini kita udah masuk wilayah Singaraja. Kalau di sini masih datar jalanannya. Nah pas belok ke Bedugul baru nih mulai menantang. Situasi di Bali pas bulan Maret kemarin itu pasti lebih sepi ya. Walaupun Bocan banyak ketemu
banyak ketemu tamu-tamu yang emang orang lokal gitu, kayak dari Surabaya, mungkin dari Jawa lah ya intinya. Banyak juga kok yang nginep, hotel nggak yang terlalu sepi-sepi banget gitu, masih tetap ada yang nginep, masih tetap ketemu tamu lain gitu. Jadi walaupun buat ukuran Bali sih itu udah pasti beda banget ya, karena namanya Bali tuh kayaknya kalau weekday, weekend itu tetap aja banyak bulenya. Cuma karena selama pandemi ini bulenya dikit banget, dan ya tokonya banyak yang tutup di sepanjang Kuta, restoran, kafe, semuanya beneran terdampak banget. Nah, kita udah mulai menanjak nih Bobors. Ini adalah jalan mengelilingi bukit yang akan nanti nembusnya tuh di Bedugul turun lurus terus nanti baru sampai deh ke Kuta. Tapi di sini pemandangannya bagus banget. Tuh cakep banget pemandangannya. Walaupun sedikit ngeri karena berlika-liku jalanannya. Dan ini lika-likunya lebih parah dari Sukabumi sih. Maksudnya dari kemarin kan sempet ngetrek ke Sukabumi tuh, ke Ciletuh, itu juga jalanannya kan berlika-liku. Tapi kalau yang di Bedugul ini beneran belok-beloknya tajam-tajam bener, dan bukan belok yang lurus terus belok lagi, tapi udah kayak kiri kanan tuh belok terus. Bobors lihat aja, ini nggak di-cut nih kiri kanan tuh, tikungannya tuh kayak gini. Udah gitu hujan pula, beneran harus ekstra waspada nih Bobors di sini, apalagi buat pengendara motor, harus hati-hati. Ini kelihatan masih asri banget. Kita bener-bener ada di tengah bukit nih. Kita masuk ke kawasan Bedugul sekitar jam 1:30 siang. Nah, ini ada jalan baru. Waktu itu kayaknya belum ada deh. Nah, ini adalah jalan baru dari Bedugul Singaraja yang membelah bukit, dan ini cakep banget jalanannya. Katanya sih ya, Bali tuh sebenarnya mau bikin tol juga. Jadi dari Kuta ke Gilimanuk ya mau ada tol, cuma nggak tahu sih itu proyek kapan. Bocan juga nggak tahu, cuma denger kabar-kabar dari pengusaha hotelnya. Nah, di dekat daerah sini sampai Danau Beratan itu ada beberapa jalan baru yang udah selesai dibangun. Nanti kita bakal lewatin juga jalanannya. Cuacanya masih hujan, tapi ini treknya udah mulai nggak terlalu seperti yang tadi belok-beloknya sih. Tapi nanti ada lagi pas turun. Tadi kan pas naik, nah ini pas turunnya nih nanti curam lagi. Nah, ini jalanan baru ya di Bobors, bener-bener kayak belah bukit ya. Tuh kiri kanannya masih bukit. Nah, ini kita udah mulai turun. Kita lewatin Danau Buyan. Jadi di sekitar Bedugul ini ada 2 danau, yang satu adalah Danau Buyan, dan yang terkenal lagi satu lagi adalah Danau Beratan. Itu yang ada Pura Ulun Danunya. Nah, ini turunannya mantap banget. View-nya cakep, dan untungnya pas Bocan lewatin jalanan ini tuh ya anak-anak tidur, jadi nggak jackpot. Biasanya anak Bocan yang pertama tuh kalau lewat jalanan kayak gini dia nggak kuat, dia pasti jackpot. Kita turun terus dan cuacanya masih hujan. Kalau Bobors tanya lebih enak lewat Pantura atau lewat Panselanya Bali, kalau menurut Bocan, kalau lewat Pansela itu emang jalurnya lebih pendek Bobors KM-nya, tapi dia tuh jalanannya lebih rame, lebih banyak truk, lebih banyak kendaraan besar, jadi kita bakalan susah nyalip dan jadi lama juga jalannya. Sedangkan kalau lewat Pantura ini Bocan sih lebih rekomendasiin, karena walaupun KM-nya lebih panjang kalau dilihat dari Google Map, tapi pemandangannya lebih bagus, terus juga jarang kendaraan besar, cuma 1-2, nggak serame di Panselanya Bali. Jadi ini bisa lebih cepat, apalagi kalau misalnya Bobors tuh hari pertamanya adalah tujuannya menuju ke daerah Bedugul. Nah, ini jadi lebih
mempersingkat jarak dan waktu juga. Nah, ini Bocan sempat nginep di tempat yang cakep banget, terus juga ada cafe yang viral nih di daerah Bedugul ini. Pokoknya banyak tempat makan, banyak hotel-hotel yang asik deh. Rasanya padahal baru 2 tahun gitu gak ke Bali, tapi udah banyak yang baru aja nih di sini. Kalau pas Bocan road trip 2019 kan belum terkenal glamping ya, masih hotel atau villa gitu. Nah pas 2021 2020 juga mungkin ya, itu udah mulai banyak tempat-tempat glamping di Bali. Terus juga udah banyak kafe-kafe yang cakep banget. Kalau dulu tuh Bocan ke Kintamani, itu kafenya bukan kafe sih, cuma tempat makan biasa, dan emang pemandangannya bagus banget. Nah sekarang banyak banget kafe-kafe yang emang ditata cantik dan ngejual pemandangan gunungnya yang emang udah bagus banget. Jadi itu pada viral, dan sayangnya sih mungkin ini pandemi ya, jadi maksudnya jadi ketahan gitu tamu dan wisatawannya buat datang. Mungkin kalau nggak pandemi pasti bakalan lebih rame lagi, karena Bali tuh banyak banget yang barunya. Dan kita udah sampai nih di Danau Bratan. Ini jalanan baru lagi nih Bobors. Pas 2019 belum ada nih jalanan kayak gini. Ini jadi berasa makin cakep karena jalanannya kayak deket banget sama danaunya gitu kan. Dan Bocan agak ngerti ini tuh mempersingkat atau gimana, tapi ya pasti nggak mungkin lah dia bikin jalan capek-capek kalau nggak ada manfaatnya. Jadi kita positive thinking aja, jalanan ini bermanfaat. Bocan inget yang dulu PR banget itu adalah rute dari Kintamani ke Bedugul. Itu juga lewat desa-desa kecil, lewat jalanan yang bukit-bukit gitu, tapi nggak separah belok-belokan tadi yang dari Singaraja ke Bedugul sih. Itu yang menurut Bocan sama nggak ya? Lupa ingat, tapi sama-sama menantang lah jalanannya. Cuacanya masih hujan, lumayan lama hujannya, dan kita kangen banget sama nasi tempong ini. Pas 2019 tuh sering banget makan di sini. Pokoknya pas lagi di Bedugul pasti makannya di sini. Dan 2021 kami balik lagi, dan sedih banget Bobors. Ini tempatnya jadi sepi. Terus pelayannya tuh kelihatan yang kayak seneng banget gitu loh. Ada pelanggan yang datang mampir, kelihatan terima kasihnya tuh kayak, iya beda ya, terima kasih biasa sama terima kasih yang kayak akhirnya ada tamu juga gitu. Pokoknya sedih sih. Semoga keadaan segera membaik ya. Makanya Bobors yang belum vaksin, ayo vaksin dong biar pandeminya cepet beres. Nah lewat jalanan ini rasanya tuh kayak lewat jalur puncak Bogor. Pemandangannya bagus, terus juga banyak kabut, dan hawanya tuh sejuk banget. Ini mungkin buat orang Bali ini adalah trek yang enak buat touring pakai motor ya, buat San Mori gitu kan. Kayaknya orang Bali kalau San Morinya ke Bedugul nih, atau enggak ke Kintamani kali ya, sama ke Ubud lah, pokoknya cari yang dingin-dingin. Bocan itu di Bali selama 2 bulan, jadi rasanya kayak ngekos di Bali. 2 bulan di Bali gitu kan. Dan puas gak ya? Ya puas sih, tapi ya namanya Bali. Siapa sih yang gak pengen terus-terusan di Bali? Cuma kan kita punya kehidupan juga ya di Jakarta, jadi ya terpaksa balik. Nah ini kita udah turun terus, nanti nembusnya kalau nggak salah ya ke Denpasar terus sampai Kuta. Nah ini udah hampir 70% perjalanan. Kita berhenti di sini karena tadi pas Bocan makan siang itu anak-anak Bocan lagi pada tidur, dan pas nyampe tempat tadi tuh mereka bangun, dan Bocan tahu mereka pasti lapar banget, jadi akhirnya kita berhenti buat nyuapin mereka dulu. Dan ini sekitar jam 4 sore kita sampai di Taman Bicingan. Ini udah mulai turun nih Bobors, kita baru mau masuk ke kota Denpasar. Jalanannya udah rata lagi karena udah di perkotaan, dan udah deket banget ke villanya.
bukan deket banget sih, udah lumayan deket ke villanya. Dan akhirnya kita sampai di Kuta. Kita langsung menuju ke villanya Bobors. Ini udah sampai di jalanan-jalanan kecil sekitar Kuta, dan 4:30 akhirnya Bocan sampai di Royal Samaja Villa. Total perjalanannya itu adalah 5,5 jam, tapi dipotong 2 kali istirahat. Jadi mungkin kalau nggak istirahat sih 3 jaman ya. Nah, buat Bobors yang penasaran villanya kayak apa, nanti di next video akan Bocan review secara detail. Dan ini ada bonus footage buat Bobors yang penasaran kondisi pantai Kuta di Bali sekarang tuh seperti apa sih. Nah, ini suasana pantai Kuta yang biasanya rame dan macet banget, ini jadi sepi. Tuh Bobors lihat, walaupun ini masih banyak mobil parkir ya buat nikmatin sunsetnya, tapi beda banget. Kalau biasanya kan orang, kendaraan itu tumpah ruah tuh sampai ke trotoar, ke jalanannya segala macam. Nah, ini sepi banget. Terus pantainya juga Bobors lihat sepi dibandingin Kuta seperti biasanya, ini jauh banget sepi. Nah, kalau pas sekarang sih mungkin pas PPKM kayaknya ditutup ya Bobors, cuma pas Bocan itu masih dibuka. Dan sekian perjalanan Jawa Bali, akhirnya udah sampai di Bali, udah sampai di Kuta, dan di next video Bocan akan banyak review hotel-hotel keren. Pokoknya tungguin terus video dari Bocan.